Hai guys, apa kabar? Selamat datang lagi di channel aku. Kali ini kita bakal bahas topik yang seru banget, yaitu tentang au pair. Nah, siapa nih di antara kalian yang tertarik buat tinggal di luar negeri, khususnya di Jerman? Tapi kalian masih bingung, mulainya dari mana? Atau mungkin kalian masih bingung dengan masalah budget? Nah, program ini cocok banget buat kamu kalau misalkan pengen datang ke Jerman dengan budget yang minim. Aku dulu juga pernah ikutan program ini sih, dan seriusan nih guys, ini adalah satu pengalaman hidup yang benar-benar nggak bisa aku lupain. Nah, kalau misalkan kalian tertarik dengan cerita aku waktu ikutan program ini, aku udah bikin satu videonya. Nanti kalian bisa dicek videonya ya. Aku bakal kasih linknya di akhir video ini. Di video kali ini aku bakal jelasin semuanya tentang au pair, mulai dari au pair itu apaan, terus juga cara daftar dan prosesnya gimana, dan juga tips-tips penting biar kamu nanti sukses ketika mencari keluarga. Kalau misalkan kalian penasaran dan tertarik dengan program ini, yuk kita langsung bahas programnya. Jadi au pair itu sebenarnya apa sih? Nah, gampangnya itu ini program pertukaran budaya yang dirancang buat anak muda dari berbagai negara. Sebagai au pair, kamu bakal tinggal bareng keluarga asuh di Jerman, yang biasanya disebut Gastfamily. Di sana kamu bakal membantu mereka dengan tugas-tugas sehari-hari, terutama yang berkaitan sama anak-anak. Seperti ngantar mereka ke sekolah, nemenin main, atau bantuin mereka belajar. Kadang-kadang kamu juga diminta bantu tugas rumah tangga ringan, misalnya nyapu, masak, atau cuci piring. Tapi tenang, tugasnya nggak akan berat kok, karena fokus utama program ini adalah pengalaman pertukaran budaya. Jadi jangan salah ya, itu au pair jangan disamain kayak pembantu atau kayak babysitter biasa. Ini program kan kayak pertukaran budaya gitu. Jadi utamanya tuh kamu belajar bahasa sama belajar budaya Jerman. Tapi kamu juga punya tugas buat jagain anak si host family-nya sama kayak ngerjain pekerjaan rumah tangga yang ringan-ringan. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu keuntungan-keuntungan kalau misalkan kamu ikutan program au pair. Nah, ini adalah beberapa keuntungan dari program au pair. Nah, keluarga asuh kamu akan menyediakan tempat tinggal, makan, dan uang saku bulanan buat kamu. Dan selain itu juga guys, kamu juga punya waktu luang yang cukup banyak. Biasanya di malam hari dan akhir pekan, buat belajar bahasa Jerman, eksplorasi kota-kota di sekitarnya, atau sekedar buat istirahat doang. Nah, program ini juga sebenarnya lebih dari sekedar bekerja guys. Kamu tuh bakal belajar banyak soal budaya Jerman, kebiasaan sehari-hari mereka, cara mereka hidup, dan tentu saja kamu bakal dapat pengalaman tinggal di lingkungan yang benar-benar baru. Ini tuh kayak semacam cara unik buat hidup seperti orang lokal, sambil tetap ada keamanan, karena kamu tinggal bareng keluarga asuh kamu. Dan serunya lagi, karena kamu tinggal di Jerman, otomatis kamu bakal lebih cepat belajar bahasa Jerman. Terutama karena setiap hari kamu dikelilingi oleh bahasa itu. Bahkan hal-hal kecil kayak ngobrol sama anak-anak atau belanja di supermarket lokal, bisa banget bantu bahasa kamu makin lancar. Jadi kalau kamu suka tantangan dan pengen belajar budaya baru, au pair itu bisa jadi kesempatan pas buat kamu. Terus gimana sih kalau misalkan kamu tertarik buat ikutan program ini? Cara daftarnya gimana? Nah, sebelum kamu daftar itu ada beberapa persyaratan yang harus kamu ketahui sebelumnya. Pertama, usia kamu harus antara 18 sampai 26 tahun. Terus kamu juga harus punya basic bahasa Jerman, minimal level A1. Biar lebih gampang komunikasi sama keluarga asuh. Selain itu, pengalaman ngurus anak juga penting. Gak harus yang ribet kok, yang basic aja. Kayak bantuin adik atau keponakan kecil. Nah, kalau semua itu udah oke, tinggal siapin dokumen kayak paspor, sertifikat bahasa, dan juga surat motivasi. Surat motivasi itu penting banget guys. Isinya itu kayak kamu ceritain kenapa kamu pengen banget jadi au pair. Nah, kalau misalkan udah lengkap, kamu bisa mulai daftar lewat platform kayak Au Pair World atau Great Au Pair. Kalau masih bingung cari keluarga, terus juga di website itu kamu nggak nemuin keluarga sama sekali, coba bisa dikontak agensi au pair di Jerman. Nah, ini adalah beberapa agensi yang bisa kamu kunjungin, terus kamu tinggal langsung aja kontak mereka. Nah, aku bakal kasih link website ini di deskripsinya ya, jadi jangan lupa buat dicek guys. Oh iya, buat cowok jangan minder juga. Banyak kok keluarga yang justru lebih suka cari au pair cowok buat ngajarin anak-anak olahraga atau jadi panutan laki-laki di rumah. Kalau udah cocok sama keluarga asuh, tinggal urus visa deh. By the way, soal masalah visa nih, akhir-akhir ini proses buat ngajuin visa au pair ke Jerman itu sangat susah dan diperketat. Dan banyak orang yang kayak nunggu lama banget, sampai ada yang nunggu 1 tahun atau 2 tahun gitu ya, dan belum dapat visanya. Jadi nanti aku bakal bahas soal ini di video lainnya. Oke, kita sekarang bakal bahas plus minus program au pair. Pertama, kamu bakal dapat tempat tinggal gratis. Terus juga kamu dapat makan gratis plus uang saku bulanan. Jadi nggak perlu khawatir soal biaya hidup selama di Jerman, karena program ini tuh benar-benar membantu kamu buat hidup lebih hemat. Semua kebutuhan dasar udah ditanggung, jadi uang saku tuh bisa kamu pakai untuk kebutuhan pribadi atau bahkan untuk jalan-jalan eksplor tempat-tempat baru.
Kedua, kesempatan belajar bahasa Jerman di sini besar banget karena kamu bakal pakai bahasa ini sehari-hari di rumah dan di lingkungan sekitar. Kemampuan bahasa kamu akan berkembang jauh lebih cepat dibanding cuma belajar di kelas doang. Kamu nggak cuma belajar teori, tapi langsung praktek dari percakapan sehari-hari. Selain itu juga, keluarga asuh biasanya juga mendukung kamu buat ikut kursus bahasa supaya lebih lancar lagi. Keuntungan ketiga adalah program ini bikin kamu lebih kenal budaya baru dan kebiasaan lokal, dari cara makan, cara ngobrol, sampai tradisi yang unik. Kamu juga bisa memperluas lingkungan pertemanan internasional kamu karena bakal ketemu orang-orang dari berbagai negara yang juga ikutan program ini. Pengalaman ini tuh nggak cuma bikin kamu lebih open-minded, tapi juga nambah wawasan tentang dunia luar yang beragam. Tapi selain itu tentu aja ada tantangan yang harus kamu hadapin. Yang pertama tuh kamu harus siap beradaptasi dengan budaya baru yang kadang jauh berbeda dari Indonesia, mulai dari hal-hal kecil seperti makanan, waktu makan, sampai kebiasaan sehari-hari yang mungkin awalnya terasa aneh. Misalnya di Jerman orang-orang biasanya sangat tepat waktu dan disiplin, jadi kamu juga perlu menyesuaikan diri. Kedua, kadang bisa muncul perbedaan pendapat atau ekspektasi antara kamu dan keluarga asuh. Misalnya soal pembagian tugas atau cara mereka mendidik anak. Hal ini wajar banget, apalagi karena kalian datang dari latar belakang yang berbeda. Tapi tenang, semua bisa diatasi kalau kamu terbuka untuk komunikasi. Jangan takut buat ngomongin apa yang kamu rasain atau tanyakan hal-hal yang kurang jelas. Yang ketiga itu rasa homesick atau kangen sama rumah bisa jadi tantangan tersendiri. Kamu tinggal jauh dari keluarga dan teman-teman di lingkungan yang baru, jadi wajar lah kalau kadang merasa kesepian. Tapi ini juga kesempatan buat kamu belajar mandiri dan keluar dari zona nyaman. Plus ada banyak cara buat ngatasin ini, seperti menjalin hubungan baik dengan keluarga asuh, atau bergabung dengan komunitas sesama au pair di sekitar kamu. Nah itulah kelebihan dan tantangan untuk program au pair, dan dengan memahami kelebihan dan tantangan ini tuh, kamu bisa lebih siap untuk menjalani pengalaman sebagai au pair dengan lebih maksimal dan menyenangkan. Kalau misalkan kamu nanti dapat keluarga dan pergi ke Jerman, aku punya beberapa tips nih buat kamu biar nanti pengalaman au pair kamu itu lebih nyaman dan menyenangkan. Nah, buat kamu yang sedang mencari keluarga asuh, aku punya beberapa tips nih buat kamu. Nah, tips yang pertama itu gunakan platform yang terpercaya, mulai dari situs populer seperti Au Pair World atau Great Au Pair. Di platform ini, kamu bisa filter keluarga sesuai kebutuhan, mulai dari lokasi, jumlah anak, hingga tugas yang diharapkan. Terus yang kedua adalah kontak agensi lokal. Nah, kalau merasa kesulitan menemukan keluarga sendiri, coba kamu hubungi agensi au pair di Jerman. Banyak agensi yang punya daftar keluarga asuh terpercaya dan bisa membantu kamu dari awal sampai akhir proses. Yang ketiga adalah tanya pengalaman au pair lain. Nah, kamu bisa bergabung dengan grup media sosial atau forum untuk bertukar cerita dengan au pair lain. Mereka biasanya punya tips atau rekomendasi keluarga asuh yang bisa dipercaya. Terus yang keempat adalah perhatikan profil keluarga. Saat memilih keluarga tuh harus dicek profil mereka secara detail. Apakah deskripsi mereka itu jelas? Apakah mereka punya ulasan dari au pair sebelumnya? Semakin jelas profilnya, semakin besar kemungkinan mereka serius mencari au pair yang cocok. Terus yang terakhir adalah lakukan wawancara dengan keluarga. Sebelum kamu setuju, pastikan kamu melakukan wawancara video dengan keluarga asuh. Jadi, gunakan kesempatan itu untuk mengenal mereka lebih baik dan tanyakan hal-hal penting seperti tugas, waktu luang, dan fasilitas yang disediakan. Nah, sekarang aku pengen kasih tips sukses buat jadi au pair. Biar pengalaman au pair kamu berjalan lancar dan menyenangkan, ada beberapa tips yang perlu kamu perhatikan. Nah, yang pertama itu, kamu harus pilih keluarga yang cocok. Ini penting banget, sebelum kamu setuju dengan sebuah keluarga asuh, pastikan kamu sudah tahu detail soal tugas harian, jam kerja, fasilitas yang disediakan, dan juga ekspektasi mereka. Jangan ragu buat tanya hal-hal seperti apakah kamu punya kamar pribadi, seberapa sering kamu harus membantu tugas rumah tangga, atau sekedar tanya ekspektasi keluarga terhadap kamu itu kayak gimana. Nah, semua ini penting supaya kamu dan keluarga asuh kamu tuh punya pemahaman yang sama sejak awal. Terus yang kedua adalah komunikasi. Nah, kalau ada yang gak sesuai ekspektasi atau kamu merasa kurang nyaman, jangan dipendam. Omongin baik-baik dengan keluarga asuh. Mereka biasanya sangat terbuka untuk diskusi, asal kamu menyampaikannya dengan sopan dan jujur. Ingat, komunikasi yang baik bisa menyelesaikan banyak masalah. Yang ketiga adalah tonjolkan kelebihan di profil kamu. Nah, buat cowok, jangan minder. Justru tonjolkan kelebihan kamu di sini, seperti kemampuan olahraga, musik, atau skill lainnya yang mungkin menarik buat keluarga asuh. Tulis juga profil kamu dengan jelas dan menarik supaya keluarga bisa melihat apa yang membuat kamu spesial dan cocok untuk mereka. Tips yang keempat adalah belajar bahasa Jerman dasar. Jadi sebelum berangkat tuh pelajari dulu bahasa Jerman dasar. Setidaknya tahu frasa sederhana seperti kayak Guten Morgen atau sekedar buat pesan makanan atau minuman di restoran. Nah, keluarga asuh tuh pasti bakal menghargai usaha kamu. Dan ini juga bisa bikin komunikasi seharian lebih mudah. Terus yang terakhir itu memanfaatkan waktu luang.
Selain menjalankan tugas, jangan lupa buat menikmati waktu luang kamu. Gunakan kesempatan ini buat jalan-jalan ke tempat baru, ikuti kursus bahasa, atau gabung komunitas lokal. Semua ini nggak cuma bikin pengalaman kamu lebih seru, tapi juga bikin kamu lebih terhubung dengan lingkungan sekitar. Jadi itu dia semua hal tentang au pair. Program ini cocok banget buat kamu yang suka sama tantangan, terus juga seneng ketemu sama orang baru dan pengen belajar budaya asing yang baru. Nah, kalau misalkan kalian tertarik dengan program ini dan juga kalian memenuhi persyaratan-persyaratan untuk ikutan program ini juga, why not? Coba aja daftar. Kalau misalkan kalian masih bingung, terus juga ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar pertanyaan kalian, atau juga kirim ke Instagram aku. Jangan lupa buat di-like videonya, atau kirim ke teman-teman kamu yang pengen tinggal di Jerman dan ikutan program au pair. Dan tentunya jangan lupa buat subscribe channelnya. Thank you banget yang udah nonton videonya sampai akhir ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!